Shalom. Ya, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Adi, Pak Yosua, Ibu Selamat Tabita. pagi. Pagi. Oke, kita akan memulai. Kita mau katakan, Bapak, Engkau baik, Kau selalu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku sembah. Bapa, ku sembah Kau. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau selama-lamanya. Tinggikan namamu, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Bapa, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu.
Saya silakan kepada Saudara Adam berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap bertahan Tuhan, semua ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan yang ada bersama kami Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini dapat terus berkumpul Tuhan, untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan spirit pagi hari Tuhan dapat memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, dapat memberikan kami hikmat yang baru Tuhan, kebenaran yang baru Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar saya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai saya Tuhan, biarkan hikmat daripada-Mu saja Tuhan yang keluar dari mulut saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin pagi hari ini Tuhan, segalanya Tuhan, Kau pimpin teman-teman yang belum bisa bergabung Tuhan, Kau pimpin koneksi, jaringan internet kami Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Lanjut. Apa kabar? Saya bingung nih. Kenapa nih? Shalom, pada kemana katanya? Bentar. Hari ini saya mau membagikan tentang apa, Bro? Surat Roma. Oke. Di mana Paulus menulis surat ini kepada bangsa di luar Yahudi dalam rangka pelayanannya kepada bangsa-bangsa. Nah, dalam surat ini Paulus juga menghimbau jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Untuk mewujudkan hal tersebut sebagai manusia yang hidup di dalam dunia, Paulus mengingatkan nih kepada jemaat di Roma agar tidak serupa dengan dunia. Nah, melainkan harus berubah oleh pembaruan akal budi. Paulus ingatkan bahwa sebagai sebuah persekutuan jemaat harus hidup dalam kasih, di mana golongan yang kuat haruslah mengasihi golongan yang lemah, dan sebaliknya golongan yang lemah harus menerima golongan yang kuat. Jadi ada golongan yang ada di jemaat Roma saat ini diingatkan oleh Paulus untuk saling menerima dan mengasihi satu sama lain, supaya keutuhan persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus dapat dipertahankan. Nah, Paulus menggambarkan orang beriman adalah orang yang mengalami penderitaan dan memiliki pengharapan akan pemenuhan janji Allah. Menurut Paulus, ada 3 dasar nih pengharapan bagi orang beriman. Nah, yang pertama, kematian Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus. Yang ketiga, berian Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat 17, kita sama-sama buka di dalam Roma 1 ayat 17. Injil adalah Berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan dalam bahasa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini konteksnya Injil itu kekuatan Allah di dalam Roma 1 ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar yang terakhir itu kan dibilang orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan dalam bahasa asli Ibraninya mengatakan orang benar oleh iman akan hidup. Nah, di sini saya mau sharing, kita sama-sama belajar nih, karena saya juga lagi belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf misalnya saya ada salah tafsir atau perkataan, karena kita di sini sama belajar ya. Nah, di sini saya lihat kalau di dalam bahasa teks aslinya di Indonesia, terjemahannya, yang terakhir itu orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan saya
lagi belajar Ibrani, di dalam asli teksnya itu, di dalam Roma 1 ayat 17, dikatakan orang benar oleh iman akan hidup. Nah, ini sangat beda nih pengertiannya. Banyak akhirnya orang terjebak dalam kata atau bahasa yang salah terjemahannya, seperti Roma tadi kan. Akhirnya kita kadang-kadang suka salah menafsirkan, karena kan setiap kata yang kita baca itu terkadang salah tafsir gitu. Makanya di sini kan kata iman yang di dalam teks bahasa Indonesia, kata iman yang akan menjadi fokus kita, bukan kata hidup yang seharusnya benar. Coba kita lihat di terjemahan asli Ibraninya kan tadi dibilang kan, dia bilang orang benar oleh iman akan hidup. Nah, berarti poinnya itu untuk hidup. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu poinnya iman. Jadi di mana akhirnya kita terfokus kepada imannya, bukan terfokus kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kayak saya nih mau mau apa bersaksi waktu saya dulu nikah sama istri saya, di mana istri saya itu dari Muslim. Nah, kami itu sangat ditentang gitu. Dulu saya nggak tahu, dulu saya tahu Kristus, tahu saya Kristen, saya dilahirkan secara Kristen. Tetapi Kristen saya itu cuma Kristen KTP. Tahu kan Kristen KTP kan? Ya cuman sebatas domisili aja gitu. Nah, pada saat itu kami memutuskan menikah itu karena istri saya masuk Kristen, dia bilang kepada keluarganya, dan akhirnya keluarganya marah, lalu dia diusir. Istri saya telepon saya, dia mengatakan saya diusir gini, dia mau cari kos. Nah, waktu itu pikiran saya, wanita ngekos itu tanda kutip, karena saya dulu nakal gitu, bandel gitu kan. Nah, saya tuh nggak suka wanita itu ngekos karena takut pergaulannya bebas. Akhirnya saya ya udah kita nikah aja, saya bilang gitu kan. Itu padahal saya saat itu Kristen KTP, nggak ngerti itu yang namanya iman tuh seperti apa gitu. Yang saya tahu itu saya dulu nekat dan ingin bertanggung jawab atas istri saya gitu. Nah, pada saat saya mau menikah, saya ngomong nih sama orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya itu bilang, ya udah kamu ngomong kakak-kakaknya deh, nanti baru balik lagi ke saya. Saya ngomong sama kakak-kakaknya nih, ada 4 orang, dia dari 5 bersaudara. Saya ngomong. Nah, saya ngomong, akhirnya tenang saya. Karena biar gimana pun katanya, yang saya tahu, adik saya dekat dengan kamu. Berarti adik saya masuk Kristen ya karena kamu. Walaupun kenyataannya bukan karena saya, istri saya masuk Kristen, karena perjumpaan istri saya dengan Kristus secara pribadi. Saya juga kaget waktu dia mau masuk Kristen gitu. Nah, waktu proses itu, akhirnya permintaan terakhir orang tuanya itu mau menikah secara Muslim. Pokoknya biar gimana pun nikah secara Muslim. Nah, tetapi di situ saya itu nggak tahu kenapa hati saya itu, wah nggak bisa. Biar gimana pun saya mau nikah secara Kristen. Dan istri saya kan baru masuk Kristen dan lagi on fire kan. Akhirnya saya itu sempat berpikir ya udahlah, ikutin aja permintaan orang tua terakhir gitu kan. Toh yang nanti kita jalaninnya kan secara Kristen gitu. Ini kan cuman pernikahan aja. Nah, di situ akhirnya saya menyerah, maksudnya iman saya itu yang kita kenal sekarang, iman saya itu udah mulai turun. Saya bilang ya udahlah, ikutin aja permintaan orang tua kamu. Tetapi di situ waktu istri saya sedang on fire, dia bilang nggak bisa. Aku sudah Kristen, kamu Kristen, kenapa harus menikah secara Muslim? Gitu. Nah, akhirnya terjadi perdebatan itu. Akhirnya orang tuanya angkat tangan, dia bilang sama saya, udah terserah kamu deh. Tapi jangan harap saya datang sekeluarga.
walaupun saya datang sebagai tamu. Itu saya ingat banget itu permintaan perkataan orang tuanya itu seperti itu kepada saya. Karena di dalam proses itu saya tidak mau menikah tanpa restu kedua orang tua dong. Kedua orang tua, apalagi dari istri saya gitu. Saya tuh dalam hati tuh nggak mau. Saya bilang sama istri nggak mau. Akhirnya saya mencari lagi, oh nih di Singapura bisa nikah dua agama nih, Kristen sama Islam. Akhirnya saya ke mana-mana segala macam ada, tapi tetap kami berdua akhirnya memutuskan tidak. Nah, di sini kita lihat ternyata itu kita gitu. Di mana iman itu akhirnya menuju dalam kebenaran akan Allah, akan kehidupan yang Tuhan mau. Nah, balik lagi ke dalam konteks tadi, di dalam Roma tadi, yang dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dibahas benar oleh iman akan hidup. Berarti kalau kita kata benar itu kita udah lahir baru, kita intim dengan Tuhan, kita terus bergumul dengan Tuhan. Iman itu ternyata berdampingan gitu untuk kehidupan kita akan hidup kan, dia bilang kan di dalam Ibrani kan orang akan hidup. Berarti iman itu kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, iman itu mengiringi, berdampingan tuh untuk kehidupan kita yang lebih baik di dalam Tuhan. Konteks bahasa Indonesia, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup. Emang yang hidup orang benar doang? Kan tidak. Kayak saya tadi, saya mungkin dulu hidup nggak benar waktu yang saya bilang Kristen KTP. Tetapi ternyata itu iman. Karena apa? Karena tujuan saya untuk menikah di dalam Tuhan, dalam kepercayaan kami berdua, itu benar di hadapan Tuhan. Makanya akhirnya itu mengiringi saya sehingga sampai saat ini. Dan itu bukannya akhirnya semuanya baik, tidak. Setelah saya menikah, akhirnya orang tua ya kita jauh. Yang biasanya istri saya itu sama bapaknya itu suka pergi nonton, suka berdua gitu kan, pergi nonton kemana, ke mall berdua, dan itu semua stop, segalanya stop. Bayangkan hubungan antara anak dan orang tua itu jauh. Saya akhirnya kayak dibuang. Sampai anak saya kedua akhirnya mereka itu mulai welcome ke kami gitu. Dan itu bukan begitu kayak saat ini ya mereka sudah welcome ke kami gitu. Cuman kayak masih ada gap, masih ada tembok biar gimana pun gitu. Tapi sudah mulai baiklah hubungan kami gitu. Nah, di sini saya mau bagikan di sini bukannya akhirnya itu menjadi akhir kisah hidup saya dan saya menang di dalam iman saya. Tidak. Ternyata itu awal waktu saya menikah, itulah awal dari permulaan untuk kami memenangkan keluarga kami. Saat ini saya sedang mencoba untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang tua istri saya. Pak Amos juga waktu itu pernah datang, saya undang untuk ke rumah orang tua istri saya. Itu pergumulan yang sangat berat, tetapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bila kita merespon dan intim dengannya. Nah, ini saya mau tutup dengan satu ayat yang akan menemani langkah saya untuk dapat memberitakan kepada firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Kita buka sama-sama. Yohanes ayat 7 berkata, "Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Amin. Itu saja share saya pada pagi hari ini. Semoga ada spirit yang baik yang dapat kita ambil di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Amin. teman-teman. Amin. Amin. Terima kasih buat Bung Adam. Dan juga selamat datang buat Ibu Rosi
JKI Sinar Kemuliaan. Selamat bergabung, Bu Rosi. Ya, saya biasa memanggil Bu Gun. Selamat datang Bu Gun, Bu Rosi, Bu Pendeta. Suaranya belum kedengeran. Selamat pagi, Bu Rosi, Pak Budi, Selamat Pak Gun Satwo. kembali lagi. Selamat pagi, Pak Budi. Rida tadi kemana ya sempatnya? Oh enggak ya, Bu Siska yang baru masuk ya. Oh ya, terima kasih dan selamat berjoin kembali semuanya. Pak Budi juga selamat bergabung kembali. Tadi semua sedang bahas di Roma 12, terus Roma 1, juga terakhir di Yohanes 15 ayat 7. Intinya tentang orang benar oleh iman akan hidup. Seperti itu. Nah ini memang sesuatu hal yang cukup mendasar ya, cukup sentral dalam perjalanan kekristenan kita. Kalau tadi Bung Adam menyampaikan bahwa di dalam Roma 1 ayat 17 ini sebetulnya di dalam teks Yunaninya ada yang kebalik seperti itu. Apakah itu jadi membuat akhirnya jadi tafsirannya jadi berbeda gitu. Tapi by the way, Bung Adam menyampaikan bahwa lewat kesaksian hidupnya ya menghadapi pernikahan dengan keluarga di mana calon pasangannya waktu itu keluarganya masih belum seiman, sedangkan calon pasangannya sudah mulai seiman. Nah, bagaimana Bung Adam melangkah dengan iman? Betul ya, Bung Adam ya? Melangkah Ya, dengan betul. Nah, akhirnya sampai sekarang nih mereka dikaruniai 2 orang putra dan sekarang juga puji Tuhan melayani dengan di dalam bidang multimedia seperti itu. Nah, sampai hari ini istrinya, saya kenal banget juga istrinya, justru malah istrinya setiap Sabtu doa pagi kita. Gitu. Kalau saya tanya Bung Adam kemana? Gantian katanya. Giliran Bung Adam di rumah sama anak-anak, istrinya doa pagi gitu. Kalau Senin sampai Kamis doa pagi sama kita, saudara. Jam 5 istrinya sedang sibuk sama istri saya juga begitu. Nah, pagi hari ini mari saya persilakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan masukan, komennya tentang hidup oleh iman atau oleh iman akan hidup. Orang benar oleh iman akan hidup. Intinya bahwa hidup yang kita jalani ini, kita bisa menjalani hidup ini adalah dengan iman. Ya, tentu saja sebetulnya di sini yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah orang benar, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah hidup. Nah, saya sendiri beberapa tahun belakangan ini saya merenungkan tentang hidup dan mati atau hidup atau mati seperti itu. Nanti next dalam pertemuan yang berikutnya, jika Tuhan mengendaki, saya akan sampaikan kepada saudara-saudara. Untuk pagi hari ini silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Pak Wid, silakan Pak Wid kalau sudah siap. Singkat. Ya, saya cuma menambahkan, tetapi saya tidak ngerti tadi bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, saya tidak ngerti. Hanya tadi dikatakan terbalik artinya ya. Hanya kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 17 ini, saya baca semuanya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau dari sini memang sudah klop. Karena apa? Orang yang benar-benar tetap hidup dalam iman, dan orang benar itu tetap hidup dalam iman, dan dengan demikian ia terus-menerus hidup di dalam kekayaan rohani Tuhan. Artinya apa? Dia akan dipimpin menuju kepada kesempurnaan. Apa kesempurnaannya itu? Ya seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-48, bahwa sebagaimana Allah Bapa itu sempurna, kita pun juga harus sempurna. Ya kan?
Ya seperti yang dikatakan Tuhan bahwa semua orang dalam Roma 8 ayat 28-29, semuanya itu akan dipimpin oleh Bapa melalui semua kejadian yang terjadi di dalam, hanya di dalam satu titik, yaitu serupa dengan Kristus. Nah itu semuanya harus dipimpin oleh iman. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagaimanapun juga, bahkan kalau kita baca di dalam Ibrani 10 ya, ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sama juga. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi yang namanya iman itu bagi kita, orang Kristen, yang mau benar-benar sungguh kita bisa mengerti apa itu penyataan firman Allah hidup kita yang dikatakan 2 Korintus 3, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang besar, lebih besar. Nah itu adalah iman itu. Makanya iman itu melekat. Apalagi kalau kita baca 2 Korintus 4 ayat 13, bahwa itu menyatu dengan roh kita, roh iman katanya di situ. Nah, kalau menyatu dengan roh iman ini, maka mau tidak mau, nah roh kita mengikuti, menyatu bersaksi bersama Roh Kudus, menyatu dengan iman itu berjalan di dalam kebenaran yang semakin sempurna menuju kepada Allah. Nah, saya kurang tahu bagaimana perbedaannya dengan kalau yang tadi dikatakan bahwa bukan hidup itu yang menjadi ini ya Pak Adam ya, melainkan iman. Betul yang Pak menjadi, Adi. Makanya itu yang kadang-kadang tafsir itu, teks itu kan begitu kita baca dengan yang lain, itu kadang-kadang kita suka salah tafsir atau prediksi kan. Maka yang tadi saya bilang di dalam konteks bahasa Indonesia, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi di dalam bahasa Ibrani aslinya, orang benar oleh iman akan hidup. Nah ini dua hal, kalau kita lihat dua hal yang berbeda kalau kita lihat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan yang satunya, yang bahasa aslinya orang benar oleh iman akan hidup. Itu. Nah itu makanya kalau saya melihat, kalau tadi saya cross check dengan Ibrani 10 ayat 38. Ternyata sama dengan yang ada Roma 1 ayat 17. Tapi yang jelas ya, karena kalau di dalam teks bahasa Indonesia semuanya itu pasti sama, karena memang terjemahannya kan sama. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bahasa aslinya itu, yang tadi saya bilang, pasti juga dalam bahasa Ibraninya ya bukannya orang benar akan hidup oleh iman, pasti orang benar oleh iman akan hidup. Nah di sini ada salah terjemahan, mungkin bukannya salah, kurang tepat terjemahannya kalau di bahasa Indonesia. Banyak sekali yang akhirnya kalau kita lihat itu di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu kurang lengkap terjemahannya. Makanya LAI rencana 2024 ini akan mengeluarkan Alkitab baru nih yang terjemahannya disesuaikan lagi. Saya dapat info seperti itu. Mungkin yang teologi itu silahkan. Ya, betul sekali itu Pak. Memberi masukan. Saya kan sering bahas tuh sama Bapak ya bahwa bahasa ya 80% kehidupan kita, komunikasi kita itu adalah bahasa. Seperti itu. Jadi malah saya melihat bahwa kenapa banyak gereja itu terpecah. Karena bahasanya sama, tapi pemahamannya beda. Itu bahasa yang sama loh. Apalagi bahasa yang kebalik susunannya. Seperti itu. Nah, di dalam teks ini Yunani, bro. Kalau Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ya. Dalam Perjanjian Lama baru bahasa Ibrani. Nah, dalam Perjanjian Lama juga ada dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya,
Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di sini diulangi lagi. Jadi sebetulnya maksudnya Bro Adam, ya, penekanan di sini sebetulnya adalah hidup itu. Nah, bagaimana orang benar menyelenggarakan kehidupannya, bahwa orang benar itu, ya, dia, makanya itu bahasa itu walaupun seharusnya walaupun kebalik, tapi kalau pemahamannya benar seharusnya bisa benar, tapi kadang-kadang posisi kebalik pemahamannya bisa jadi salah seperti itu. Nah, maksudnya penekanannya di hidup gitu, bukan di iman. Jadi orang benar oleh iman akan hidup. Jadi bagaimana orang benar itu hidup karena oleh iman gitu. Tapi kalau dibalik, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi seolah-olah bagaimana kita hidup itu penekanannya di iman. Itu padahal penekanannya maksudnya Bro Adam itu di hidup seperti itu. Nah, oke. Ini persoalan bahasa, tapi yang penting kita prakteknya deh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya betul ya Pak Budi ya. Pak Budi kayaknya sedang merenung ini dengan sampai memandang Silakan Pak Budi. seperti Abraham, apa saya kasih nama Budi Satwo Abraham, ya, di bintang di langit. Makanya kan sering banyak hamba Tuhan itu atau kita orang benar itu bilang beriman, beriman, beriman. Sedangkan iman itu sebenarnya dengan kita hidup benar itu beriring untuk kita hidup ke depannya yang lebih baik di dalam Tuhan. Karena kan kita kan saat ini kan berjuang untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan kan? Ya. Bukan dengan untuk iman gitu loh. Karena ternyata iman itu sudah diberikan kepada Tuhan Kepada kita. Di dalam setiap kita. Oleh Tuhan kepada kita. Ya. Iya, itu maksudnya. Ini seru. Nah, sering akhirnya salah pemahaman. Ada beberapa salah pemahaman gitu. Ya. Ini tapi bukannya semuanya akhirnya salah pemahaman. Ya. Kalau tadi Pak Adam bilang bahwa banyak orang ngomong tentang iman itu kan, terus pengertiannya terpisah kan. Mau iman itu tidak bisa berdiri sendiri kan. Tapi iman itu harus ada perbuatannya. Nah, di sini kalau dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, itu perbuatannya adalah iman tadi itu. Iman yang kita butuhkan hanya di bumi saja, sampai kepada kita nanti masuk ke kekekalan. Di mana tanpa iman, kita tidak akan bisa mengerti tentang Yesus Kristus, tidak akan bisa mengerti tentang Bapa di surga, karena itu tidak hanya kita diberi pengertian saja, melainkan perbuatan kita pun berpindah. Artinya kita memindahkan hati kita yang ada di bumi, di dunia, sehingga terpengaruh dengan seluruh keadaan di bumi, di dunia ini, dialihkan kepada hati kita di dalam kerajaan surga. Agar tetap kita hidup di dalam kebenaran. Itu yang saya kira intinya di situ. Tentang hidup atau iman, pokok pembahasan kita saat ini antara asli, tapi kenapa ini terjadi? Di samping itu di berbagai bahasa Indonesia semuanya sama, kemudian itu terjadi, tetapi pemahamannya seperti Pak Yuswa tadi bilang, itu semuanya adalah perbuatan kita. Bagaimana kita harus bisa berbuat seperti Yesus tak bercela, karena itu iman kita hanya tertuju pada Kristus. Tidak ada yang lain. Karena satu-satunya manusia yang bisa sampai ke surga hanya Kristus saja. Nah, karena itu untuk memimpin kita dari panggilan Allah, yaitu supaya kemuliaan Allah ada di dalam hidup kita, kemuliaan yang sudah hilang tadi itu ada dalam hidup kita, kita berjalan dengan iman. Nah, iman dan juga kalau diambil dalam Roma 8, itu bahwa di Roma 8 itu kita harus hidup dalam roh. Kita berhutang, bukan berhutang dalam daging, tapi dalam roh. Nah, 2 Korintus 4 ayat ke-13 mengatakan roh iman itu menyatu. Nah, kalau roh iman menyatu, maka di situ kita akan bisa tahu bahwa yang penting itu perbuatan kita menuju kepada kerajaan surga.
perbuatan kita menuju kepada kebenaran yang benar. Itu yang kita jalani. Sehingga kesaksian Pak Adam tadi itu ya benar. Kalau menurut saya itu satu keputusan yang benar. Itu menurut saya. Silahkan yang lain. Monggo. Ya, saudara, kita sambung nanti hari Senin ya, karena memang ini seru sekali. Saya mohon hari Senin bisa hadir lagi semuanya, kita lanjutkan. Mohon bisa memberikan kesaksiannya nih, bagaimana saudara dan saya menjalani hidup ini ya, dari waktu ke waktu itu di dalam iman, bersama iman. Ya, banyak sekali yang perlu kita bahas dan pastinya tidak bisa dibahas dalam satu kali tempo yang hanya 30 menit, saudara ya. Tapi poinnya di pertemuan kita ini, kalau bisa kita akan lebih banyak saling membangkitkan semangat hidup kita satu dengan yang lain. Saya percaya masing-masing kita mengalami persoalan gitu ya, tapi ketika kita ketemu, lalu kita membahas firman, dan firman itu akan menjadi satu kekuatan. Seperti Paulus katakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Yuk kita akhiri. Bugun, Pak Budi, nanti hari Senin mohon hadir kembali, kita lanjutkan pembicaraannya supaya kita makin hidup di dalam iman, atau oleh iman kita semakin hidup. Amin. Bapak kami di surga. Kenapa? Ya. Hari besok kan ada Jumat. Oh iya, sorry maaf. Oh, saya ingatnya hari Jumat. Maaf saudara-saudara. Besok ada lagi hari Jumat ya. Kita lanjutkan di hari Jumat. Aduh. Oke. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Apapun yang sudah kami dengar dari hambamu, Bung Adam, dan juga dari Pak Wid saat ini, dan kami semua yang hadir, Bu Farida, Pak Budi, Bu Rosi, Bu Tabita maupun Bu Siska. Tuhan, kami mengucap syukur bisa bersama-sama mendengarkan, bisa bersama-sama saling sharing, dan besok hari Jumat, jika Tuhan mengendaki sesuai dengan rancangan-Mu Bapak, kami mau bertemu kembali di jam 5 pagi. Kami ingin melanjutkan pembahasan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kami sepanjang hari ini, dan kami boleh menangkap semangatnya, spiritnya, bahwa hidup ini harus dijalani oleh iman di dalam iman dan kepada iman, sampai mencapai kepada kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki di dalam Kristus Yesus Putramu yang tunggal. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Nanti kita Terima kasih. ya, mohon maaf bukan hari Senin. Ya, saya udah pengen cepat-cepat hari Senin aja. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Gun. Bu Gun kemana Bu Gun? Bu Tabita, Bu Siska kemana Bu Gun? Bu Tabita, Bu Siska. Jangan lupa nanti hari Jumat